Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya. Mobil saya ini mengalami trouble di jalan teman-teman. Dari arah Jember Pakusari, perjalanan pulang malam, dan sekarang kondisinya jam 12.41 ya, anggapannya sudah di pagi hari ya. Ini kendalanya teman-teman. Dari apa namanya itu, sebuah fibel karet fibelnya, kipasnya itu lompat ya teman-teman, lepas ini bun. Jadi saya menggunakan mobil ini tadi sudah sempat hampir overheat. Hampir overheat teman-teman. Panas ini, panas, cuman tidak sampean. Tapi kalau tadi di jalan sudah hampir ke 100 derajat. Nah ini teman-teman, fibelnya lepas dan dipasang ini sudah tidak bisa lagi ya. Nah, rusak, putus dia. Nah, ini apa penyebabnya? Nah, penyebabnya sepele ya teman-teman. Itu dari puli dari dinamo ampere saya molet, jadi tidak sejajar, karena memang tadi siang saya masangnya terburu-buru, sore melakukan perbaikan buru-buru, sehingga saya mengabaikan ketika si teman-teman, lupa saya, flywheel ini sudah apa sih kok cek lupanya ngeblank saya teman-teman. Aduh, entahlah. Ngeblank saya. Intinya teman-teman, ya, tidak sejajar. Puli, Allah, ya Allah. Alhamdulillah, ingat, pulinya itu tidak sesuai, tidak lurus, tidak sejajar. Ini teman-teman, bisa dilihat bisa kelihatan ya di video, itu tidak sesuai, sehingga menyebabkan karet fibelnya itu ketarik ya, akhirnya tergerus dan menyebabkan putus. Dalam kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi jika digunakan terus-menerus? Water pump tidak bekerja ya. Water pump tidak bekerja, kipas tidak berputar, air tidak bersirkulasi, akhirnya menjadi overheat. Nah, dan yang kedua yaitu alternator tidak bekerja, sehingga aki tidak akan terjadi pengisian. Jika berkendara di malam hari otomatis membutuhkan lampu, maka lampu ini satu lampu 100, 200 watt, belum lagi pengapian, dan belum lagi lampu rem, lampu kota ya maksud saya. Nah itu teman-teman, belum lagi instrumen panel yang lainnya. Jadi kalau itu diteruskan lama-lama aki akan tekor sehingga menyebabkan akan mati. Dan yang paling berbahaya, mesin bisa overheat dan molet. Nah, untungnya punya saya saya berbagi. Jadi buat teman-teman, ini bukan cuma sekedar hiasan ya,
bukan sekedar tampilan saja. Alat ini sama alat ini sangat-sangat berfungsi teman-teman. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman. Ketika saya berkendara tadi ya di jalan, voltase di sini terdeteksi dari Pakusari itu 13, 14 volt, 14 turun ke 13, naik lagi. Jadi bervariasi ya. Tergantung pedal gas. Tergantung RPM maksud saya. Ketika idle dia itu 13, pokoknya hampir ke 14. Ketika sedikit sudah 14. Jadi aman. Nah, sedangkan yang ini untuk aktual temperatur yang ada di kop teman-teman, di silinder headnya. Jadi kalau sudah ini mencapai ke 100 derajat, ini sudah panasnya sudah benar-benar panas teman-teman. Jadi ketika mesin suhu kerja itu normalnya seharusnya sekitar 80-85, ada yang sampai 100 memang, cuman itu kalau terdapat sebuah termostat. Jadi kalau di mobil-mobil baru sebaiknya dipasang itu termostat. Memang sampai ke 100 derajat tuh batas maksimalnya, ada yang 95 ya, tergantung kondisi performa dari radiatornya teman-teman. Cuma punya saya setelah diservis itu sampai 85, 80 itu sudah, jika tidak ngebut dan tidak menggunakan AC. Jika menggunakan AC bisa ke 95 derajat. Nah, ketika barusan itu putus, temperatur cenderung naiknya tuh bertahap, terus menaik, kenaikan temperaturnya itu terus naik ya teman-teman. Dan voltasenya itu bertahap turun, yang awalnya 13 jadi 12, tidak mau naik lagi 12, 12,5, 12,4, terus tambah lama tambah turun. Saya curiga, saya menepi, cuman mesin tidak saya matikan, saya cek, ternyata benar, dan fibelnya itu lepas ya teman-teman, lompat. Saya betulkan, ternyata sudah tidak bisa lagi. Nah, saya posisi masih sekitar kurang lebih perjalanan sekitar kurang 20 kilo. Nah, tadi itu dari daerah ya kurang lebih sekitar 15 kiloan insyaallah teman-teman. Hampir mau ke Jerbuk itu. Jadi saya berjalan tanpa menggunakan kipas radiator ya teman-teman. Water pumpnya tidak aktif, kipas radiator tidak aktif, alternator tidak aktif. Cuman karena ada alat ini sehingga saya itu terbantu teman-teman. Saya bisa mengecek voltasenya sekira-kiranya ini masih mampu bekerja untuk di start atau tidak. Nah, jadi ketika turun-turunan, kunci kontak saya matikan. Saya menggunakan engine brake. Ketika ngebut, turun-turunan, kunci kontak saya matikan. Supaya apa? Supaya mesin istirahat dan arus di baterai tidak terkonsumsi. Jadi terkonsumsinya cuma ngidupin hazard saja teman-teman. Tapi yang faktor paling penting itu adalah si temperatur ini teman-teman. Karena kalau dia sampai overheat nanti molet, turun kop. Dan biayanya tidak murah teman-teman, apalagi tidak bisa memperbaiki sendiri, harus ke bengkel, belum lagi jasanya, belum lagi waktunya yang ke wirawiri ke bengkel, ke tempat onderdil. Nah, itu cukup menguras dompet ya teman-teman. Jadi solusinya ketika teman-teman itunya putus di jalan, solusinya seperti itu. Tapi tidak disarankan kalau untuk tanjakan yang terus-terusan ya, misalkan perjalanan tanjakan terus-terusan, maka sebaiknya diurungkan saja niatnya. Lebih baik nelpon montir atau beli spare part dulu,
diusahakan dipasang. Jadi seperti itu. Kalau memang dirasa jalannya nanjak terus, misalkan dari 20 kilo itu atau 10 kilo itu tanjakan terus ya, bisa, cuman ya harus ketika ini sudah mencapai suhu temperatur tinggi sebaiknya menepi, berhenti. Nah seperti itu teman-teman. Kalau sendirian, usahakan posisi mobil ketika sudah tidak aki ini sudah mencapai di bawahnya 11 volt, 10 volt masih sanggup menyala ya. Ini aja sekarang masih bisa nyala ini teman-teman. 11 volt ini masih bisa nyala. Ini 11 volt masih sanggup menyala dia. Nah, jadi buat teman-teman, ketika masih 11 volt maka dia masih sanggup menyala untuk baterai aki yang ampernya besar ya. Jadi ketika panas temperatur segeralah menepi dan berhenti, mesin dimatikan. Tunggu sampai sekitar 50 derajat, maka berangkat lagi jalan. Setelah sudah suhu tinggi, berhenti lagi. Nah, jika ini kan semakin lama akan semakin berkurang, apalagi injeksi teman-teman. Kalau injeksi pasti aki itu cepat habis ya, karena konsumsinya banyak. Jadi kalau injeksi sebaiknya ketika parkir usahakan kalau memang kondisinya di turunan sebaiknya jangan terlalu menepi, supaya nanti ketika tidak bisa dihidupkan kita bisa dengan cara menghidupkan dengan bantuan transmisi ya teman-teman, dimasukkan ke gigi mundur, atau kalau misalkan parkirnya di turunan itu lebih baik. Jadi ketika di start sudah tidak kuat, jika tidak ada teman, bisa tinggal tutup rem tangannya, turunin rem parkir, dikopling, masukkan transmisi 3, persnelingnya, tinggal meluncur, dilepas kopling, sudah jalan ya. Jangan lupa kunci kontaknya di on kan. Jadi seperti itu ya teman-teman solusinya, cuman hati-hati buat teman-teman. Jadi harus memang benar-benar tidak boleh tidak boleh ceroboh ketika berkendara. Maksudnya ceroboh itu gegabah atau panik. Jadi tetaplah berkendara sebagaimana mestinya, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Pokoknya intinya jangan panik. Jadi kepanikan itu faktor yang lumayan besar, akan menyebabkan masalah yang tambah lebih besar ketika teman-teman itu panik. Jadi ketika ada masalah, cari solusinya, tidak perlu gupuh atau panik. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Pengalaman yang lumayan lumayan bermanfaat di malam hari, dini hari seperti ini. Bayangkan kalau masih harus nelpon keluarga, nelpon teman, nelpon saudara, kan kasihan. Jadi kalau bisa diatasi dengan sendiri seperti ini, lumayan. Jadi tidak mengganggu sanak saudara atau teman-teman. Tapi bagi yang was-was atau tidak berani mengambil keputusan seperti yang saya lakukan, ya saya sarankan sebaiknya memanggil bala bantuan atau digeret mobilnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, sharing-sharing di video kali ini. Bagi yang suka silakan tekan tombol like-nya. Bagi yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar tersedia. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah mendukung video-video saya atau channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.